والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita masuk kepada inti kajian kita di pagi hari ini, wasiat-wasiat yang tercatat dari Imam Ahmad. Di antara yang beliau sampaikan, ya, usulu sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul mira' wal jidal wal khusumatu fid din. Beliau mengatakan pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya mereka dan meninggalkan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah sebuah kebid'ahan dan bid'ah itu menyesatkan, kata Imam Ahmad, dan meninggalkan perdebatan, perjidalan ya di dalam agama. Fasunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu adalah yang menafsirkan Al-Quran dan dia adalah apa yang konsekuensi dari penunjukan Al-Quran itu sendiri. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, beliau ingin memberikan wasiat kepada kita semuanya. Ya, seseorang dikatakan sebagai pemangku sunnah Rasulullah ketika dia memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mereka jujur dalam pengikutan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya mereka adalah meninggalkan kebid'ahan. Karena tidak akan mungkin disatukan di antara sunnah dengan bid'ah, nggak mungkin. Sunnah adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, yang dengannya mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyaingi ya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berbuat seperti ini, dia berbuat seperti ini. Rasulullah memerintahkan A, dia memerintahkan B. Rasulullah mencontohkan C, dia membuat perkara D. Ya, karena tidak ada satupun dari amalan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia ada aturannya. Nah, ketika dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat sendiri amalannya, maka secara otomatis dia telah mematikan sunnah. Jadi tidak akan mungkin. Saya contohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setiap selesai sholat, ya dari hadis yang datang, beliau mengatakan astaghfirullah, ya, dan riwayat beliau menyebutkan Allahu Akbar. Kan itu kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi setelah beliau sholat. Nah, kalau seandainya misalnya seseorang setelah sholat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabbana atina fid dunya hasanah, dia berdoa, berarti kan seakan-akan ya Rasulullah, seharusnya antum harus variasi dong dalam ibadahnya antum. Seharusnya selesai sholat baca doa. Jangan ngapain baca astagfirullah. Kita kan nggak sedang buat dosa. Kalau kita sedang berbuat dosa, ya baru kita ucap astagfirullah. Kita kan baru saja sholat. Seharusnya ya namanya sholat kan bukan amalan kemaksiatan. Jadi nggak perlu untuk beristighfar. Jadi seakan-akan itu kan yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi sebuah konsekuensi. Seseorang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah, mau tidak mau dia harus meninggalkan kebid'ahan. Dan ketika seseorang mengamalkan sebuah kebid'ahan, tidak akan mungkin bid'ah itu bisa disatukan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.